oleh Sarun Al-Samsi. Pemirsa, jumlah korban pelecehan dokter kandungan cabul yang telah membuat laporan ke posko pengaduan di Polres Garut, Jawa Barat bertambah menjadi 5 orang. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap korban baru, tersangka cabul MSF melakukan tindakan pelecehan di klinik tempat dia berdinas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Seorang warga negara asing asal Afrika mengamuk di pusat perbelanjaan kawasan apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Selain mengamuk, warga negara asing tersebut juga berusaha mengakhiri nyawanya dan kedua anaknya. Video amatir warga ini merekam detik-detik seorang WNA yang mengamuk di pusat perbelanjaan kawasan apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Sebelum mengamuk, diketahui WNA berinisial K tersebut tengah dalam kondisi mabuk dan sempat terlibat cekcok dengan istrinya. Saat mengamuk, sejumlah barang di pusat perbelanjaan menjadi sasaran perusakan pelaku. Petugas keamanan apartemen dan kepolisian yang berusaha mengamankan pelaku sempat kesulitan karena pelaku menyiram dirinya dengan minyak goreng yang diambil dari pusat perbelanjaan. Saat berhasil diamankan, pelaku bahkan nekat melukai dirinya sendiri. Menurut Kapolsek Pancoran, sejak awal pelaku yang dalam kondisi mabuk sudah berniat untuk mengakhiri nyawa kedua putranya yang masih balita. Karena kondisinya kondisi labil karena posisi mabuk. Katanya istri juga mabuk berat. Nah, setelah komunikasi tiba-tiba dia teriak. Memang tujuan dari awal mau membunuh anak. Posisi anaknya seperti mau dilempar, itu kan cukup dalam. Diayun begini, langsung kita rebut, kita amankan anaknya dua ini. Anaknya kita, bapaknya orang kita amankan juga, namun bapaknya lepas. Ada lebih dari 10 anggota security maupun dari Polsek Pancoran. Saat ini pelaku dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara sang istri dan kedua anaknya diamankan di Polsek Pancoran untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga beramai-ramai mengejar dan menangkap pelaku pencuri bersenjata api. Kedua pelaku terpergok akan mencuri sepeda motor di halaman parkir sebuah kos-kosan di Desa Curug Sangereng, Kabupaten Tangerang, Banten. Inilah rekaman gambar kamera pengawas CCTV sebuah kos-kosan di Desa Curug Sangereng, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat dua orang pria kepergok akan mencuri sepeda motor di halaman parkir kos-kosan. Penjaga kosan bertindak cepat langsung menutup pintu gerbang kosan usai mengetahui kedua pelaku akan mencuri sepeda motor. Pelaku panik melihat pintu gerbang halaman parkir ditutup. Pelaku langsung menodongkan senjata api dan juga berkali-kali menembakkan senjata apinya ke arah penjaga kosan. Pelaku yang panik menabrak pintu gerbang sehingga sepeda motor pelaku jatuh dan terperosok ke saluran air. Tak berhenti di situ, kedua pelaku terus meletuskan tembakan ke arah warga sehingga warga pun beramai-ramai mengejar dan berupaya menangkap pelaku. Terus saya sempat ambil lari ke dalam, terus ambil batu, terus lempar. Jadi saya lempar, mereka tembak, terus saya lari kembali ambil batu lain lempar. Jadi yang warga di sini memang lihat, tapi posisi kan mereka pegang senjata kan.
Jadi nggak berani maju. Berapa bang? Mereka berdua, 2 orang. Semua bawa senjata api? Semua bawa. Bang, jangan dimatiin bang. Bang, woi. Udah, jangan dimatiin. Satu orang pelaku tertangkap dan nyaris tewas dihakimi warga, sementara satu pelaku lainnya lolos dari kejaran warga dan nekat masuk ke halaman kantor desa dengan mengacungkan senjata api yang membuat para staf kantor desa ketakutan. Pelaku berhasil membawa sepeda motor milik salah satu staf desa. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Dokter PPDS Kedokteran Gigi Universitas Indonesia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pornografi karena perbuatannya merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi, pemirsa. Tersangka MAES yang mengaku hanya iseng mengintip dan merekam menggunakan ponselnya dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. MAES, seorang dokter PPDS Kedokteran Gigi Universitas Indonesia berusia 39 tahun tertunduk malu saat digiring pihak kepolisian. Pelaku yang sedang menempuh pendidikan spesialis gigi ini tidak lagi berkutik di hadapan aparat. Dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan bejatnya merekam seorang mahasiswi kedokteran SSS 22 tahun yang merupakan tetangga kosnya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 15 April lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui pelaku mengintip dan merekam korban yang sedang mandi melalui lubang ventilasi udara. Beruntung, korban langsung menyadari niat busuk pelaku yang kemudian melaporkan pelaku yang kabur bersembunyi di dalam kamar kosnya. Tersangka diketahui sudah menikah atau sudah berkeluarga. Dari hasil tes kejiwaan pelaku, polisi memastikan pelaku tidak memiliki kelainan seksual. Hasil dari proses pemeriksaan terhadap pelaku mengakui perbuatannya selama merekam korban yang sedang mandi, dan pengakuan dari pelaku baru kali ini melakukan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Dokter gigi yang sedang menempuh program dokter spesialis nekat merekam seorang mahasiswi kedokteran yang sedang mandi di sebuah kamar kos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya dan apa saja tindakan pornografi yang dilakukan oleh sang dokter, kita langsung akan tanyakan kepada reporter TV One, Josephine Kezia. Selamat malam, Kezia. Seperti apa perkembangan kasusnya saat ini yang Anda dapatkan informasinya? Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa. Seorang dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS jurusan kedokteran gigi ini ditetapkan sebagai tersangka setelah ditahan oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis 17 April 2025 lalu usai ketahuan merekam seorang mahasiswi berinisial SS di kamar indekosnya ketika korban sedang mandi. Ini kemudian direkam oleh pelaku yang kemudian ditahan pada Kamis 17 April, di mana perbuatan bejat ini dilakukan pada hari Selasa 15 April 2025 lalu. Dan Kementerian Kesehatan juga sudah menonaktifkan surat tanda registrasi atau STR, dan kepolisian juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu buah HP milik pelaku, kemudian ada celana pendek berwarna hitam, kemudian handuk milik korban yang digunakan saat kejadian, dan juga sebuah celana dalam berwarna coklat muda. Dari konferensi pers yang digelar kemarin, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP M. Firdaus mengungkapkan bahwa pelaku kemudian melakukan aksi bejatnya setelah memanjat ke atas plafon kamar mandi, dan dari plafon tersebut kemudian ada sebuah lubang angin. Dari situ kemudian pelaku melakukan merekam aksi bejatnya menggunakan handphone dengan durasi 8 detik. Kemudian korban yang merasa sedang direkam kemudian melaporkan kepada teman-temannya dan kemudian mengamankan pelaku untuk dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian pelaku juga mengungkapkan bahwa motif yang ada, ini pelaku memang hanya sekedar iseng
dan juga hilaf ketika melakukan aksinya tersebut. Pelaku dan korban ini memang tidak saling kenal dan juga tidak pernah berinteraksi. Pelaku kemudian mengungkapkan bahwa dirinya mendengar bahwa korban sedang mandi, kemudian memanjat ke atas plafon dan juga melalui lubang angin yang ada di plafon, kemudian melakukan merekam menggunakan handphone dengan durasi 8 detik tersebut, dan diungkapkan bahwa memang untuk video tersebut hanya dikonsumsi untuk pribadi, tidak untuk disebarkan maupun untuk dijual. Tersangka kemudian dapat dijerat dengan pasal 4 ayat 1 dan pasal 35 junto pasal 9 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dan hingga saat ini dari informasi yang kami dapatkan saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan tentunya kita sama-sama menunggu seperti apa hasil dari kasus di mana dokter PPDS ini kemudian melakukan aksi bejat dengan merekam seorang mahasiswi berinisial SS yang berusia 22 tahun yang merekam di mana korban sedang mandi di indekos di kawasan Jakarta Pusat. Demikian, Laura. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Josephine Kezia. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Seorang wanita di kota Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan penganiayaan hingga tega membanting bayi yang masih berusia 5 bulan. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku positif menggunakan narkoba. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi seorang wanita yang tega melakukan penganiayaan terhadap bayi laki-laki berusia 6 bulan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku membanting bayi tersebut ke atas kasur di salah satu kamar indekos yang berlokasi di Kecamatan Wawa pada beberapa waktu lalu. Tak butuh waktu lama, pelaku kemudian diamankan yang kemudian dibawa ke Polresta Kendari. Pelaku mengaku kesal kepada ibunya karena tak pernah mengirim uang untuk biaya hidup sang bayi semenjak ibunya pergi merantau. Dari hasil pemeriksaan polisi, wanita berusia 25 tahun ini ternyata masih dalam pengaruh narkoba lantaran hasil tes urinnya dinyatakan positif menggunakan obat dan sabu. Saat ini pelaku masih terus menjalani pemeriksaan di ruang unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Kendari. Sementara korban bayi masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk pemeriksaan medis. Pemirsa, jumlah pasien korban pelecehan oknum dokter di Garut, Jawa Barat terus bertambah. Polres Garut, Jawa Barat kembali menerima laporan pasien yang jadi korban pelecehan tersangka dokter cabul di salah satu klinik swasta. Hingga Selasa siang, jumlah korban yang sudah membuat laporan ke posko pengaduan menjadi 5 orang dari sebelumnya 2 korban. Dengan adanya tambahan korban lapor ke penyidik, maka polisi akan terus mendalami motif dan modus tersangka. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban tersangka MSF melakukan tindakan pelecehan di klinik tempat pelaku berdinas. Lapor ini salah satunya adalah alhamdulillah salah satunya dari video viral yang tersebar luas. Beliaunya sudah mau melaporkan didampingi oleh suaminya. Terus yang 5 ini memang dilakukan seluruhnya di tempat praktek atau ada yang di luar? Yang laporan pertama yaitu dilakukan di luar praktek, yaitu di kos-kosan. Kemudian yang 4, korban 4 ini semuanya dilakukan di klinik tempat di mana dia praktek. Itu 5 korban pencabulan oleh dokter kandungan di Garut, Jawa Barat sudah melapor ke polisi, pemirsa. Lantas, sejauh mana hasil penyelidikan yang telah dilakukan polisi?
kita akan berdialog dengan Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik Pak Joko, ini bagaimana hasil penyelidikan aparat kepolisian mengenai kasus ini? Mengingat ini jumlah korban yang melapor terus bertambah, Pak. Ya, Pak. Makasih. Kita bisa jelaskan bahwa untuk saat ini kita sudah menerima 5 laporan polisi dari para korban yang melapor ke posko pengaduan di Polres Garut. Dan kita sudah melakukan langkah-langkah, kita sudah memeriksakan kejiwaan dari tersangka, kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan psikologis, pendampingan psikologis para korban, dan dari 5 korban ini kita sudah melakukan pemeriksaan dan kita sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu mendalami daripada pelaku ini motifnya, karena waktu sebelumnya 2 laporan, sekarang sudah bertambah menjadi 5. Akhirnya kita akan melakukan pendalaman terhadap tersangka, Mbak. Baik Pak Joko, tadi Anda sebutkan kalau sudah dilakukan tes kejiwaan untuk tersangka. Kalau begitu bagaimana kondisi kejiwaan tersangka ini sendiri, Pak? Jadi untuk tes kejiwaan tersebut, yaitu untuk bagian dari langkah kami untuk menentukan nanti motif dari pelaku, menentukan langkah selanjutnya untuk pendalaman, mencari motif daripada pelaku tersebut. Baik, kemudian modus apa yang digunakan atau trik apa yang digunakan pelaku untuk menjerat korban ini sehingga korban bisa tertipu atau percaya kepada pelaku? Jadi bisa saya jelaskan, Mbak, para korban ini pertama kali berobat atau melakukan USG di klinik dengan hari pertama mungkin tidak dilakukan dengan biasa saja, kemudian setelah kedua kali mereka berobat kembali atau melakukan pemeriksaan kembali, di situ untuk pelaku melakukan pelecehan tersebut, yaitu dengan cara korban itu biasanya didampingi oleh suaminya, tapi dialihkan pandangannya ke layar monitor, dan untuk perawat sendiri dialihkan pandangannya atau disuruh untuk mengambil sesuatu, rekam medik atau dan lain-lain di luar berupa sarung tangan dan lain-lain, sehingga tinggal berdua atau tinggal bertiga dengan suaminya yang pandangannya dialihkan ke layar monitor. Demikian, Mbak, modusnya, Mbak. Baik, kami mendengar isu bahwa perilaku yang dilakukan pelaku ini diketahui oleh istrinya. Apakah berita ini benar, Pak Joko? Itu kita belum ini, Mbak. Itu masih pendalaman kami, karena kita tidak melakukan pemeriksaan terhadap istrinya. Ya, yang jelas kita berdasarkan dari video viral tersebut, kita melakukan langkah-langkah dengan cepat, kita mengamankan pelaku, dan kita melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian walaupun kita belum ada pelaporan waktu itu, kita langsung kita melakukan penyelidikan berdasarkan dari laporan informasi tersebut. Akhirnya kita mendapatkan korban yang mau melaporkan, dan dari situ kita mengembangkan, akhirnya kita membuka posko pengaduan, dan sampai saat ini sudah 5 korban yang melaporkan. Dan kita masih membuka untuk posko pengaduan apabila ada korban-korban lain yang masih belum melapor, kita 1 kali 24 jam kita menerima pengaduan tersebut di Polres Garut, di posko Polres Garut, Mbak. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Pak Joko Prihatin. Semoga tidak ada lagi perempuan-perempuan lain yang menjadi korban. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali, Pak Joko. Selamat malam, Mbak. Makasih, Mbak. Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menemukan adanya 9 produk pangan olahan yang ternyata mengandung unsur babi atau porsin. Kabar selengkapnya akan hadir usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kabar. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menemukan adanya 9 produk pangan olahan yang ternyata mengandung unsur babi atau porsin.
Penemuan ini dilakukan atas koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan klaim kehalalan produk pangan yang beredar di pasaran. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengumumkan sebanyak 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi namun tidak dicantumkan dalam kemasan. 9 produk pangan olahan tersebut diketahui tidak memenuhi syarat bahkan tidak halal setelah dilakukan pembuktian melalui rangkaian pengujian di laboratorium untuk parameter uji DNA dan peptida spesifik porsin. Kepala BPJPH Haikal Hasan menyampaikan 7 produk yang telah bersertifikat dan berlabel halal itu telah diberikan sanksi oleh BPJPH berupa penarikan barang dari peredaran. Sementara 2 produk lainnya yang terindikasi tidak memberikan data yang benar dalam registrasi produk, BPOM telah menerbitkan sanksi berupa peringatan dan menginstruksikan pelaku usaha untuk segera menarik produk dari peredaran. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan kepada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal. Diketahui BPJPH dan BPOM juga menegaskan bahwa pihaknya terus melaksanakan pengawasan produk di lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, serta mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan produk yang beredar. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menemukan adanya 9 produk pangan olahan yang ternyata mengandung unsur babi. Apakah produk-produk yang tersebut masih beredar di pasaran? Berikut kita dengarkan laporan reporter TV One Iman Fajar dan juru kamera Indra Galih. Tim TV One mendatangi sebuah minimarket untuk mengetahui apakah produk pangan olahan yang mengandung unsur babi masih dijual di pasaran. Di sini ternyata kami masih menemukan produk pangan olahan impor jenis marshmallow yang sudah dipastikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengandung unsur babi atau porsin. Padahal BPJPH telah meminta pelaku usaha untuk menarik produk tersebut dari peredaran. Ya, pemirsa, BPOM telah menetapkan setidaknya ada 7 produk yang bersertifikat halal, namun ternyata mengandung babi. Dan kalau kita lihat dari daftar yang dirilis oleh BPOM, rata-rata merupakan snack berupa marshmallow yang beberapa diantaranya dapat ditemukan di minimarket-minimarket, di mana tadi saya dan juga juru kamera Indra Galih telah melakukan penelusuran di minimarket di sekitar Jakarta, bahwa kami dengan mudahnya menemukan marshmallow yang terdapat di daftar BPOM tersebut. Seperti yang bisa dilihat di sini pemirsa, bagaimana ini adalah 2 dari 7 produk yang dirilis oleh BPOM yang bersertifikat halal, seperti yang bisa dilihat di sini pemirsa. Namun ternyata menurut temuan dari BPOM ini mengandung babi. Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas, bagaimana bisa produk yang mengandung babi ini bisa mendapatkan sertifikat halal. Tentunya ini juga untuk masyarakat agar lebih waspada dalam memilih produk-produk makanan. Dari Jakarta, Iman Fajar, Indra Galih, TV One mengabarkan. Ini bahaya pemirsa. BPJPH berkoordinasi dengan BPOM menemukan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi. Namun yang menjadi masalah adalah dari 9 produk tersebut, 7 diantaranya sudah bersertifikat halal.
Sementara itu, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar, Sulawesi Selatan menemukan peredaran jajanan yang mengandung unsur babi. Penemuan jajanan tersebut setelah BPJPH merilis 9 jenis jajanan mengandung unsur babi meski berlabel halal. Petugas BPOM Makassar menemukan 1 dari 9 jenis jajanan yang mengandung unsur babi meski telah memiliki label halal. Inspeksi tersebut dilakukan menyusul adanya temuan BPJPH terkait pelanggaran produk pangan tersebut. Untuk meminimalisir peredaran yang meluas di Makassar, Balai BPOM Makassar akan mengusut produsen dan meminta agar produk yang bermasalah tersebut ditarik dari pasaran. Distributornya ya, ini kan barang impor ya, sebagian barang impor ada juga yang produk lokal kita di produk dalam negeri. Nah itu produsen maupun distributor atau importirnya diminta untuk menarik dari lapangan. Nah terus apa yang kita lakukan, khusus kita di Balai Besar POM di Makassar, hari ini kita sudah turun ke lapangan, kita sudah mengecek di lapangan terkait dengan peredarannya, dan ada yang sudah ditemukan, itu kita minta untuk di hold, dan nanti dikembalikan ke distributornya untuk dimusnahkan, seperti itu. Dari pantauan TV One di Makassar, salah satu jenis makanan yang mengandung unsur babi meski berlabel halal dengan mudah masih ditemukan di sejumlah minimarket. Hingga saat ini petugas BPOM Makassar masih melakukan pemantauan dan pengawasan peredaran jajanan yang mengandung unsur babi tersebut, juga makanan yang mengandung zat berbahaya lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syamsul Ma'arif, Ihsan Muksin, TV One mengabarkan. Masih seputar makanan pemirsa, puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat diduga keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Total keseluruhan ada 52 siswa, 7 diantaranya masih menjalani perawatan, sementara sebagian besar lainnya sudah diperbolehkan pulang. Sebanyak 52 siswa dari Sekolah MAN 1 Cianjur, Jawa Barat diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis pada Senin malam. Para siswa mengeluhkan mual, muntah, dan diare. Seluruh korban langsung dilarikan ke 2 rumah sakit terdekat. Ya, jadi ada beberapa siswa yang mengalami keluhan ya, di antaranya mual, muntah, dan juga diare. Dan saat ini sedang ditangani oleh pihak rumah sakit. Insya Allah semuanya akan tertangani dengan baik. Saat ini, 6 siswa masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara Cianjur dan 1 siswa lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Sayang Cianjur. Dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Pihak rumah sakit akan menanggung seluruh biaya para pasien. Sementara Dinas Kesehatan Cianjur akan melakukan pendataan dan menurunkan petugas kesehatan untuk memeriksa kondisi para siswa yang kini sudah berada di rumah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menanggapi adanya dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Prabowo menyebut dirinya belum mengetahui detail tentang masalah tersebut. Meski demikian, pemirsa, Prabowo menegaskan bahwa setiap sen uang rakyat akan dikawal, dijaga, dan dipertanggungjawabkan. BG Pak, tanggapannya gimana Pak? Penggelapan. Kejadian MBG masih diurus Mapolres Jakarta Selatan. Nanti saya cek, ya, saya belum tahu. Pak, kemarin Pan dukung Bapak lagi buat... Iya Pak, LG Hengkang. Pan kemarin dukung Bapak lagi buat maju capres. Nantilah itu ya. Kita kerja dulu untuk rakyat, ya. Soal LG Hengkang. Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Lanjut aja, Pak. Pemirsa, usulan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menjadi pahlawan nasional kembali bergulir. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama.
Pemirsa, 5 mantan pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia bertemu Komisioner Komnas HAM untuk meminta klarifikasi mengenai tindak lanjut pengungkapan kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi terhadap mereka. Komnas HAM telah memberikan rekomendasi upaya mengambil langkah hukum yang dianggap tepat. Komnas HAM juga menyediakan langkah mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Lima orang mantan pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI didampingi 2 kuasa hukumnya mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta Pusat pada Selasa sore. Kelimanya adalah Lisa, Magdalena Yuli, Vivi Nurhidayah, Bambang Susilo, dan Rita Lucy. Kedatangan mereka diterima oleh Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Samendawai. Kuasa hukum korban menegaskan kedatangannya untuk mengklarifikasi dan menanyakan alasan mengenai surat berita pemberhentian penyidikan dari kepolisian yang ramai diberitakan. Termasuk itu juga, salah satu hal juga tadi kita minta klarifikasi terkait dengan surat perintah penghentian penyidikan dari Mabes Polri. Bagaimana yang ada di publik bahwa Mabes sudah mengeluarkan SP3. Kita juga tadi mempertanyakan, sebetulnya SP3 itu alasan pertimbangan dari penyidik itu apa? Karena korban ini sama sekali belum pernah menerima pemberitahuan SP3. Justru kita dapat keterangan itu dari Komnas HAM. Komnas HAM yang memberikan keterangan tertulis bahwa mereka mendapat informasi telah dikeluarkan SP3. Itu ya. Lalu mengenai korban, korban ini makanya tadi kita pertanyakan ke Komnas HAM, mohon dibuka kembali siapa dulu pelapor-pelapornya tahun 97. Karena jumlah pelapor ini semakin banyak. Kalau dulu misalkan hanya 11 orang, sekarang hampir 22 orang. Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Samendawai menyatakan bahwa Komnas HAM telah memberikan rekomendasi upaya mengambil langkah hukum yang dianggap tepat. Komnas HAM juga menyediakan langkah mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Kalau rekomendasi kan dulu sudah pernah dikeluarkan oleh Komnas HAM. Nah, untuk yang pertemuan sekarang kami sifatnya baru menampung dulu. Belum. Karena kan para pengacara korban sebenarnya kan lebih meminta data-data pada waktu dulu dilakukan investigasi. Dan data-datanya seperti apa, siapa saksi-saksi yang diperiksa dan lain sebagainya. Yang tentunya kami akan telusuri lebih lanjut permintaan itu. Sementara itu, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat menyatakan masih menunggu hasil kesepakatan antara para mantan pemain sirkus dengan manajemen OCI atau pihak Taman Safari Indonesia. Hal itu sesuai hasil pertemuan mereka dengan anggota Komisi 3 DPR RI pada Senin kemarin. Kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi terhadap para mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia OCI menjadi perhatian semua pihak. Komisi 3 DPR RI telah memanggil para mantan pemain sirkus serta pihak Taman Safari Indonesia. Kedua belah pihak diberi waktu 7 hari untuk menyelesaikan kasus ini. Jika kedua pihak tidak menemukan solusi terbaik, maka akan ada rekomendasi susulan dari DPR RI. Tim TV One mengabarkan. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menjadi pahlawan nasional. Usulan ini kembali bergulir, pemirsa. Istana pun merespons bahwa usulan tersebut wajar lantaran sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa presiden terdahulu. Usulan menjadikan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali bergulir. Istana pun menilai wajar usulan tersebut lantaran menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa presiden terdahulu. Saya kira begini ya, kalau berkenaan dengan masalah usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga gitu. Menurut kami ya, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kan kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa
kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing kan. Kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya kan. Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa, tidak mudah. Kendati demikian, proses penetapan seorang tokoh menjadi pahlawan nasional harus melewati alur yang panjang. Nanti kita sedang proses, tentu awalnya adalah masukan dari gubernur. Gubernur mendapatkan masukan dari bupati, wali kota, yang sebelumnya bupati, wali kota itu adalah masukan dari masyarakat lewat seminar dan lain sebagainya. Setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, ya, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional. Setelah itu nanti prosesnya naik ke atas ke gubernur, ada seminar lagi, setelah itu baru ke kami. Nah, di Kementerian Sosial nanti lewat Dirjen Pemberdayaan Sosial kita membuat tim, yang timnya juga terdiri dari berbagai pihak, ada akademisi, ada sejarawan, ada tokoh-tokoh agama, ada tokoh-tokoh masyarakat, membahas usulan-usulan dari gubernur-gubernur dari berbagai gubernur seluruh Indonesia. Nah, setelah itu nanti kita matangkan, saya akan mendiskusikan, memfinalisasi, kami tanda tangani, langsung kita kirim ke Dewan Gelar. Adanya sejumlah pro dan kontra terkait usulan tersebut pun akan menjadi pertimbangan tim yang dibentuk oleh Kementerian Sosial. Bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti, usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan. Tanya Presiden kedua RI Soeharto, nama Presiden keempat RI Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur pun turut masuk dalam kandidat tokoh tanah air yang diusulkan menyandang gelar pahlawan nasional. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam kasus perintangan penyidikan terhadap suap di impor gula dan PT Timah yang saat ini tengah dalam persidangan. Ketiga tersangka tersebut adalah MS dan JS selaku advokat, serta TB selaku Direktur Pemberitaan Media Massa. Kejaksaan Agung yang tengah mengembangkan kasus dugaan suap terhadap hakim di Pengadilan Negeri Wilayah Jakarta menemukan fakta baru dan kasus lainnya. Kejaksaan Agung yang telah menetapkan seorang pengacara berinisial MS kemudian menemukan adanya upaya perintangan penyidikan yang melibatkan seorang dosen yang juga advokat berinisial JS serta TB, Direktur Pemberitaan sebuah media massa. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai Kejagung melakukan pemeriksaan karena diduga berupaya membuat pemberitaan negatif terhadap Kejagung dalam kasus PT Timah dan kasus impor gula dengan terdakwa Tom Lembong. Biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Cek TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan penetapan tersangka terhadap TB tidak berkaitan dengan institusi tempatnya bekerja. Perbuatan yang dilakukan oleh TB adalah merupakan perbuatan personal, ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan bersama-sama dengan JS dan MS. Itu yang harus kita pahami bersama.
Kejaksaan Agung kini menahan tersangka CS serta TB di Rutan Salemba, sementara tersangka MS telah ditahan dalam kasus lainnya, yakni kasus suap vonis ekspor minyak sawit mentah CPO. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dewan Pers menyatakan menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung terkait penetapan Direktur Pemberitaan sebuah TV swasta yang diduga terlibat perintangan kasus timah dan impor gula. Dewan Pers tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana. Dan berikut pernyataan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Perkara kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan, untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers. Kita ke kabar lain pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam rangkaian kegiatan ini, Kadin meluncurkan program Wira Usaha Muda hingga melepas ekspor produk UMKM ke pasar global. Kedatangan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri disambut oleh Ketua Umum Kadin NTT Bobi Lianto serta sejumlah pejabat daerah di NTT. Dalam kegiatan ini, Kadin Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia meluncurkan program Young Entrepreneur School yang ditargetkan melahirkan pengusaha muda di Nusa Tenggara Timur. Ketum Kadin juga melakukan pelepasan ekspor produk UMKM ke pasar global melalui brand La Moringa. Produk yang dikirim termasuk daun kelor, dark coklat, hingga kopi ke negara tujuan seperti Qatar dan Australia. Dalam rangkaian kunjungan, Anindya Bakri juga meninjau program Rumah Gotong Royong yang sudah membangun ratusan rumah layak bagi masyarakat di berbagai wilayah. Ini bukti nyata bahwa Kadin tentunya berusaha terus ke luar negeri membuka perdagangan dan investasi, tapi ujungnya bagaimana kita mendukung pemerintah dan program-programnya sehingga manfaatnya dirasa oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat yang membutuhkan kita semua. Tadi juga Pak sedikit ya mengenai perdagangan ke luar negeri. Tadi kan sudah ada di La Moringa begitu. Boleh dijelaskan ulang Pak, izin? Ya, La Moringa itu salah satu contoh bahwa kalau dengan kerja keras, inovasi, dan belum lama lalu, 5 tahun yang lalu, suatu bisnis itu bisa berkembang. Dalam hal ini daun kelor. Daun kelor sudah lama, tapi baru kali ini dipikirkan bagaimana bisa diolah menjadi ekstrak untuk dikirim ke luar negeri. Nah, bagi Kadin yang terus misalnya baru balik dari Qatar minggu lalu, kita bukan hanya bicara diplomasi, bicara tarif, kebijakan, tapi ujungnya pelakulah yang bisa memberikan nilai tambah terhadap devisa kita. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki informasi lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Beragam peristiwa terjadi hari ini pemirsa. Kami rangkum dalam kabar berikut ini untuk Anda. Seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Gadjah Mada ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya di wilayah Sleman, Yogyakarta. Dari hasil olah TKP tim Inavis, korban diperkirakan sudah meninggal lebih dari 3 hari. Pria yang juga seorang dosen asal Semarang itu diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan pisau di lokasi kejadian. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Polisi masih menyelidiki kasus ini.
Detasemen Polisi Militer Serang menahan 4 orang tersangka, 2 diantaranya oknum TNI anggota Denmakorem yang terlibat kasus penganiayaan berujung kematian pemuda di kota Serang, Banten. Penganiayaan terjadi di 2 lokasi berbeda, yaitu di depan kantor Bank BJP Banten dan di sebuah kontrakan di Cipocok, Serang. Pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan narkoba serta pelanggaran disiplin anggota yang keluar di luar jam dinas. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,